Your vibes attract your tribe. Kita akan selalu menjadi magnet dan menarik apa yang menjadi cerminan atas diri kita. Kalian percaya nggak sama hal itu? Aku percaya. Kita juga pasti akan selalu menarik apa yang memang Tuhan dan semesta yakini sudah berhak dan layak kita terima. Karena kita sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang mungkin kita inginkan dan memang sudah pantas kita terima. Aku percaya banget sama Your Vibes Attract Your Tribes. Karena semakin kita memperbaiki kualitas diri, semakin kita fokus dengan diri kita sendiri, akan semakin mudah sebetulnya untuk kita menjadi magnet atau menarik apa yang memang kita inginkan. Aku akan sebut ini sebagai alignment dibandingkan manifesting atau law of attraction. Karena di zaman sekarang konsep pemahaman orang-orang tentang manifesting atau law of attraction itu blur banget ya. Banyak orang jadi seakan berasumsi, oh ya udah nggak apa-apa, berhalusinasi aja, delusi aja, delulu aja, atau tulis terus afirmasinya terus sudah selesai, nunggu. Jatuhnya pasif. Padahal dalam proses kita mengusahakan harapan, mengusahakan keinginan, Tuhan juga tidak tidur, semesta juga tidak tidur. Beliau itu melihat apa yang memang mau kita usahakan, seberapa mampu, seberapa bersedia kita untuk mengusahakan apa yang kita mau. Supaya nanti usaha kita di tengah jalan bertemu dengan satu indikator penting dalam meraih mimpi atau meraih harapan, yaitu divine timing atau waktunya Tuhan. Banyak orang di zaman sekarang juga terobsesi dengan mau buru-buru nikah, mau buru-buru punya pasangan, mau buru-buru kaya, mau buru-buru sukses, mau buru-buru ini dan mau buru-buru itu, yang ujungnya mereka tidak sadar kalau banyak harapan dan keinginannya itu sebetulnya bukan muncul dari landasan mereka sudah siap untuk menerima itu. Mereka sudah siap untuk menjadi magnet dan attracting itu. Tapi muncul dari landasan lacking atau kekurangan. Merasa kekurangan cinta, merasa kekurangan uang, merasa kekurangan materi, merasa kekurangan ini dan kekurangan itu, yang ujungnya bisa memicu apa? Obsesi. Bukan berarti aku bilang kalian gak boleh mengharapkan kekayaan atau kebahagiaan atau mengharapkan cinta. Tapi sebelum kamu minta itu semua ke Tuhan, minta itu semua ke semesta, coba tanyakan ke dirimu sendiri. Kamu sudah sesiap apa untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu mau? Misal contohnya kamu minta cinta, kamu minta jodoh. Banyak orang cuma nanya, kapan jodoh saya datang? Kapan cinta sejati saya datang? Kapan pasangan saya mau melamar saya? Kapan dia mau serius? Bla 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 bla. Yang ujungnya malah codependent atau ketergantungan. Menggantungkan kebahagiaan mereka dan menggantungkan kebutuhan untuk merasa dicintai ke eksternal, ke orang lain, tanpa lupa menanyakan ke dirinya sendiri, aku sudah siap belum ya sebetulnya aku sudah siap belum untuk menjadi sarana cinta kasih? Aku sudah siap belum untuk mencintai? Aku sudah siap belum untuk menyayangi pasanganku? Aku sudah siap belum untuk menjalin hubungan yang serius? Karena banyak orang gak sadar, mereka cari keluar terus, padahal yang seharusnya mereka cari adalah cari ke dalam diri. Semakin mereka mampu mengenal dirinya sendiri, semakin mereka juga tahu dan bisa belajar memahami apa yang mereka butuhkan. Banyak orang juga terobsesi sama status, harta, jabatan, uang. Oke, ada orang-orang yang mungkin memang dari birth chartnya, di natal chartnya ditunjukkan bisa punya potensi jadi kaya raya, bergelimang harta, sukses secara materi. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin di kehidupannya ya
bagian dari pelajaran hidupnya atau karma jiwanya, gak ada kaitannya sama uang sama sekali. Bukan berarti kita gak butuh uang loh. Tapi ada orang yang mungkin, aku percaya sama misi jiwa. Dan ketika kita dilahirkan ke dunia itu, kita semua orang punya misi jiwanya masing-masing. Bisa kok kelihatan lewat birth chart, bisa kelihatan lewat natal chart. Alasan kenapa kita bereinkarnasi, pasangan atau ciri-ciri jodoh yang tepat buat kita itu bisa kelihatan lewat astrologi, lewat birth chart, lewat natal chart. Bahkan pekerjaan apa yang cocok buat kita, bakat dan talenta terpendam kita, itu bisa kelihatan semuanya lewat astrologi. Cuman di zaman sekarang aja banyak orang menggunakan astrologi itu buat apa sih? Baca-baca ramalan doang, horoskop, ramalan bintang. Padahal astrologi itu lebih dalam dibanding cuman itu semua. Tapi apakah banyak orang berusaha untuk mencari tahu atau mau untuk mencari tahu? Disuruh cari tahu dan kenalan sama dirinya sendiri aja banyak orang gak mau kok. Disuruh belajar untuk mungkin healing supaya kamu bisa nyembuhin diri dan kamu bisa melihat realita hidupmu tanpa penghakiman. Melihat realita hidupmu dan menghadapi hidupmu tanpa ketakutan. Banyak yang gak mau. Disuruh kenalan sama diri sendiri gak mau. Disuruh mencintai sama diri sendiri gak mau. Disuruh belajar nyembuhin diri sendiri gak mau. Tapi maunya orang lain sayang sama dia. Maunya orang lain cinta sama dia. Maunya orang lain bisa membahagiakan dia. Maunya orang lain bisa nyembuhin dia. Bukankah itu sebetulnya malah egois ketika kamu mau menggantungkan tanggung jawab untukmu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri ke orang lain? Setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing loh untuk mengurus hidupnya masing-masing. Mindset ketergantungan atau codependency itu udah marak banget, udah booming banget. Banyak orang terlalu ketergantungan, terlalu codependent sama orang lain. Akar muasalnya apa? Akar sebabnya apa? People pleasing. Gampang selalu ngerasa gak enakan sama orang lain. Gampang ngerasa kayak gak cukup dan gak utuh kalau gak ada orang lain di samping dia. Merasa selalu mencari validasi eksternal. Merasa ingin mencari pujian terus-menerus. Luka atau trauma masa kecil yang belum sembuh. Itu bahaya loh, luka atau trauma inner child yang belum sembuh. Dampaknya bisa kemana-mana. Tapi apakah banyak orang bersedia untuk menyadari? Disuruh ke psikolog, disuruh ke psikiater, disuruh ke healer, disuruh ke coach, gak mau. Tapi yang ditontonin dari video-video tarot, yang tontonin dari video-video ramalan, gimana caranya aku bisa cepat kaya? Gimana caranya aku bisa cepat dapat jodoh? Mau yang instan-instan. Padahal segala hal yang sifatnya instan, apa memang bisa dipertahankan dalam jangka panjang? Coba berhenti tanyakan, apa yang orang lain bisa lakukan buat kamu? Atau apa yang bisa kamu dapatkan dari eksternal? Tapi, mulai tanyakan ke dirimu sendiri. Apa yang dirimu mau usahakan untuk dirimu sendiri? Apa yang dirimu mau perjuangkan untuk dirimu sendiri? Know your limits, know your boundaries. Kenali batasan kamu. Pahami batasan kamu. Pahami kebutuhan kamu. Karena sesepele memahami dirimu sendiri, itu akan membantumu juga bisa menyortir, memilah dan memilih. Dan membantu kamu meningkatkan vibrasi kamu. Caranya gimana? Ya tinggalin hal-hal yang sudah gak selaras, gak sejalan sama kamu lagi. Buat apa memaksakan diri bertahan dalam lingkungan yang gak sehat, mindset yang gak sehat, pola pikir dan kebiasaan yang gak sehat? Yang rugi siapa? Kamu sendiri juga kok. Dan proses healing atau proses kenalan dengan diri sendiri itu, mungkin journaling bisa membantu, meditasi bisa membantu. Tapi mereka tetap akan tidak efektif dan berjalan secara maksimal kalau kamu belum mau menghadapi shadow self kamu, atau sisi diri bayangan kamu, sisi diri kamu yang gelap, yang mungkin punya emosi, punya amarah. Karena emosi itu juga layak kita rasakan, layak kita hargai. Bukan berarti kita terjebak dalam emosi negatif berkelanjutan, tapi kita juga perlu menghargai kalau emosi yang kita rasakan, kekurangan dan kelemahan kita, diri kita sendiri yang perlu kita pahami sebelum kita memaksakan diri mau memahami orang lain dan mau minta orang lain buat memahami kita. Sebelum kita bisa melakukan itu, pasti akan kesulitan untuk kita menjalin relasi atau hubungan sehat dengan orang lain dan merasa bahagia, merasa utuh, dan bisa bersyukur sepenuhnya dalam hidup. Kenapa? Karena pasti akan terlanjur selalu merasa kurang terus.